Halo semuanya, kembali lagi sama aku Jian di channel yang membahas seputar public speaking. Bagi kalian yang ingin bertanya seputar public speaking dan presentasi, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Di video kali ini aku bakal jawab pertanyaan dari kalian. Kak, kalau presentasi 2 orang, pembagian tugasnya gimana? So, di video kali ini aku bakal contohin gimana sih kalau kita presentasi 2 orang di kelas. Sebelum masuk ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, tombol merahnya, dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian biar kita sama-sama belajar. Nah, kalau gitu kita langsung aja ke videonya. Sebelumnya aku mau kasih tahu pembagian tugasnya dulu nih. Sebelum kita presentasi, aku mau kasih tahu dulu pembagian tugasnya. Ada 2 sistem yang bakal aku sarankan sama kalian. Kembali ke kalian mau pakai sistem yang pertama atau kedua, sesuaikan sama presentasi kalian di kelas. Yang pertama, biasanya kalau kita presentasi 2 orang, ada guru yang memberikan kemudahan sama kita, yaitu moderatornya diambil dari kelompok lain. Artinya kita 2 orang ini, kita hanya membahas materi, menjalankan tanya jawab, dan membacakan sebuah kesimpulan akhir untuk menutup presentasi. Dan sistem kedua, ada guru yang memberikan tugas presentasi. Kita 2 orang ini, kita sendiri loh yang jadi moderator, kita yang membaca kesimpulan, kita pemateri, kita juga yang melakukan proses tanya jawab. Artinya ini kita harus mandiri untuk melakukannya berdua. Terus ada pertanyaan nih, Kak, kalau di kelas aku kita pakai sistem yang pertama, Kak. 1 kelompok 2 orang, gurunya udah tunjuk siapa moderator untuk presentasi kami nanti. Karena moderator udah ada yang nangani, jadi kita 2 orang ini kerjasama untuk membawakan materi, membaca kesimpulan, dan tanya jawab. Untuk pemateri, misalnya kita ada 2 subbab yang akan dibahas. Oleh karena itu kita harus bagi tugasnya. Yang A membahas subbab pertama dan yang B membahas subbab kedua. Nanti sistem materinya gimana, Kak? Caranya gimana, Kak? A dulu jelaskan presentasinya, setelah itu B menjelaskan presentasinya, baru masuk ke proses tanya jawab. Nah, pada proses tanya jawab ini kembali ke kalian. Misalnya kalian membuka 2 sesi tanya jawab. Sesi pertama hanya 2 orang dan sesi kedua 3 orang misalnya. Sesi pertama 2 orang, di situ kalian bisa bagi tugas. Yang A menjawab 1, yang B menjawab 1. Masuk pada sesi kedua ada 3 pertanyaan. Berarti di antara kalian ada yang menjawab 2 pertanyaan. Terus ada yang nanya, "Ih Kak, masa nggak adil sih Kak? Aku jawab 2, dia jawab 1." Nah, kalau misalnya posisinya seperti ini kalian nggak terima, 1 pertanyaan yang tertinggal itu bisa kalian jawab 2-2. A menjawab, lalu B melanjutkan jawabannya. Seperti itu bisa kalian lakukan. Tapi sebenarnya ya, yang namanya kelompok ini, kalian itu kalau udah kerja sama itu jangan ada sistem iri terus nggak ikhlas, jangan kayak gitu. Kenapa? Karena kalau kita ngerasa lebih berat sebelah, nanti jadi nggak enak untuk presentasinya. Ih Kak, masa aku lebih banyak sih daripada dia Kak menjelaskan materi? Ya udah, kalian terima aja gitu. Karena itu juga salah satu yang membuat kita lebih unggul sebenarnya kalau kita lebih banyak tugasnya. Kita maklumi aja misalnya teman kita hanya membahas sedikit karena emang kemampuannya seperti itu. Udah, jadi jangan ada sistem Ika nggak adil, jangan kayak gitu. Karena presentasi berdua ini kalian harus kerjasama. Kalian harus bisa menerima dan mengesampingkan ego diri sendiri. Kayak gitu ya. Nah, kalau sistem kedua gimana nih? Kalau misalnya kami nggak disediakan moderator, Kak, kami sendiri, kami harus mandiri, Kak, kata guru kami, terserah kami mau gimana. Nah, kalau kalian pakai sistem yang kedua, dimana moderator dari kita sendiri, pemateri kita sendiri, membaca kesimpulan kita sendiri, terus proses tanya jawab pun hanya kita berdua ini yang jawab, Kak. Nah, kalau kayak gini gimana Kak pembagiannya? Masa 1 moderator, 1 pemateri? Aku nggak mau Kak jadi pemateri. Masa iya dia cuma moderator, aku harus jelasin mulai dari pertama sampai akhir. Kita jelasin itu sampai 5 lembar loh Kak. Aku nggak mau lah Kak, mending aku moderator aja, dia aja Kak pemateri. Nah, kalau kayak gini nih, akhirnya nggak ada yang jadi pemateri. Jadi siapa yang jelasin dong kalau kalian berebut untuk menjadi moderator? Jika kalian mengalami keadaan pada sistem kedua ini ya, yaitu kita diberi kebebasan kepada guru dan kita harus mandiri. Nah, ini A, ini B. Bagaimana sih pembagian tugasnya presentasi berdua? Kalian bisa pilih ini, A, B. Siapa yang lebih bisa menjadi moderator di antara kalian berdua? Siapa yang lebih bisa dan siapa yang mau? Misalnya A, Kak, A aja deh jadi moderator Kak, soalnya dia lebih berani. Oke, A jadi moderator. Tapi aku nggak mau jadi pemateri sendiri ya Kak. Oke, kita bagi tugasnya. Yang A menjadi moderator, setelah itu dilanjutkan sama B yang menjelaskan presentasi. Namun di sini B tidak hanya menjelaskan semua presentasinya, kalian berbagi. Setelah B menjelaskan, kembali lagi ke A menjelaskan. Setelah itu kembali lagi ke B. Setelah itu kembali lagi ke A. Jadi artinya si A yang sebagai moderator dia juga menjadi pemateri. Kenapa? Karena sistemnya ini kita hanya berdua, jadi kita harus kerjasama nih. Nggak hanya 1 moderator, 1 pemateri, enggak. Kenapa? Karena materinya nggak sedikit. Kita tuh kalau presentasi yang lebih
banyak menjelaskan adalah seorang pemateri. Kenapa? Karena presentasi kita bukan hanya 1-2 paragraf, tapi bisa 2, 3, 4, 5, sampai 10 lembar. Itulah yang bakal kita presentasikan. Jadi artinya pemateri di sini emang nggak bisa sendiri. Makanya kalau presentasi sendiri kayak ngerasa nggak adil temen yang satunya nih. Masa iya sih satunya moderator, satunya pemateri? Kak, mending aku moderator aja kak, pemateri harus jelasin kak dari awal sampai akhir kak, capek deh. Akhirnya nggak ada yang mau. Jadi sistemnya kayak gitu. Si A yang menjadi moderator juga menjelaskan materi kalian ya. Kerjasama bagi 2. Aduh kak, aku nggak ngerti nih kak. Langsung kasih tau contohnya aja deh. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke contohnya. Semoga kalian ngerti, semoga kalian paham. So, sebelum kita masuk ke contoh presentasinya, bagaimana sih presentasi berdua pakai sistem pertama dan pakai sistem kedua? Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Kalau gitu kita langsung aja ke prakteknya. Oke, kalau gitu aku langsung aja kasih contoh bagaimana sih sistem presentasi 2 orang di depan kelas. Kita pakai sistem pertama dulu nih. Sistem pertama di mana moderator udah ada. Moderator udah disediakan guru yang diambil dari kelompok lain. Artinya kita 2 orang ini aku kasih kode, ini A, ini B ya. Yang 1A, 1B. Kita pakai inisial AB. Nah, kalau udah ada moderatornya, gimana sih presentasiin di depan kelas kak? Kalau kami cuma berdua kak, jujur sih sebenarnya kami agak malu kak presentasi karena kami bingung kalau berdua gimana. Nah, setelah tonton video ini, semoga kalian gak bingung lagi untuk presentasi depan kelas cuma 2 orang sama bestie. Oke, langsung saja kita masuk ke contohnya. Ingat ya, moderator udah nih, moderator dari kelompok lain. Artinya aku nggak perlu lagi untuk membuka presentasi. Moderator langsung aja berbicara seperti ini ya. Baiklah, kalau gitu kita langsung saja masuk pada pembahasan presentasi yang akan dijelaskan oleh kelompok Duo Anggrek kepada kelompok saya. Persilahkan. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya Jihan Isra Rahab. Saya akan mempresentasikan mengenai tugas kami hari ini, yaitu Hari Kemerdekaan. Di mana saya akan menjelaskan mengenai Hari Kemerdekaan dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Zakia Paramita Harahap. Nah, kita pakai sistem yang aku menjelaskan subbab pertama, lalu Zakia menjelaskan subbab kedua. Oke? Aku menjelaskan bab pertama dan Zakia menjelaskan bab kedua. Kayak gitu aja deh ya, supaya kalian lebih ngerti, lebih paham. Ini aku Jihan, si A, aku si A. Dan si B namanya Zakia. Si A presentasi. Baiklah, kalau gitu langsung saja kita masuk ke presentasinya mengenai Hari Kemerdekaan. Hari Kemerdekaan jatuh pada 17 Agustus tahun 1945, di mana ketika pertama kali kita lepas dan bebas dari penjajahan kolonial. Tepuk tangan dulu dong untuk hari ini yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana hari ini kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Hari ini juga disebut dengan Hari Kebebasan, Hari Kebangkitan, dan Keberanian bangsa Indonesia yang lepas dan bebas dari masa penjajahan. Kebebasan ini mampu membawa kita menjadi salah satu negara berkembang di dunia yang terus maju untuk meningkatkan perekonomian hingga kita menjadi negara maju. Di sini aku membawa materi tentang 17-an aja karena kita sedang memperingati Hari Kemerdekaan kita ya. Dan selamat Hari Kemerdekaan juga buat kalian yang udah nonton, bahwasanya hari ini adalah Hari Kemerdekaan Indonesia. Mungkin kalau video ini di-post udah bukan 17 Agustus lagi ya, tapi masih di bulan yang sama. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Nah, untuk A ini jelasin mengenai materinya ya. Kalau aku kan mengenai Hari Kemerdekaan, berarti kalian tuh harus menjelaskan apa sih arti 17-an Agustus dan kenapa kita memperingati 17 Agustus, dan 17 Agustus itu hari apa, siapa yang mencetuskan, kenapa sih kita bisa memperingati 17-an. Nah, itu dijelasin. Terus dilanjutkan oleh apa sih tujuannya dan apa manfaatnya, apa pengaruhnya gitu. Dan apa yang melandasi hal tersebut, itu dijelasin, oke? Dijelasin oleh A. Nah, setelah A menjelaskan pembahasannya dari awal sampai selesai, subbabnya udah kelar, lanjut B yang membahas mengenai tetap Hari Kemerdekaan, tapi dia subbab kedua, artinya dia menjelaskan yang di luar dari penjelasan A. Aku lanjut aja ya ke B. Ini hanya contoh, tapi semoga dengan ini kalian mengerti sistem pembagiannya presentasi kalian. Aku yakin sih kalian paham maksud aku. Oke, kita lanjut ke B. Aku A tutup dulu ya.
Baiklah, inilah presentasi dari saya mengenai Hari Kemerdekaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zakia Paramita Harahap. Lanjut, si B menjelaskan. Baiklah, saya Zakia, saya akan menjelaskan mengenai Hari Kemerdekaan. Di sini saya akan membahas mengenai sejarah 17-an. Kenapa sih kita memperingati hari 17 Agustus? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Nah, di pada B ini menjelaskan mengenai sejarahnya, artinya yang belum dijelaskan oleh si A. Lalu dilanjutkan dengan pengetahuan-pengetahuan atau informasi lain seperti 17 Agustus ini dimeriahkan dengan lomba-lomba, dan lomba-lomba ini lomba-lomba yang cukup menarik dan cukup unik. Salah satunya adalah lomba balap karung pakai helm yang dilakukan oleh anak SD. Nah, jadi contohnya seperti itu ya, kira-kira kalian bisa melakukan presentasi. Setelah itu tutupnya gimana? Karena ada moderator dari kelompok lain, kalian harus kembalikan ke kelompok lain. Baiklah semuanya, inilah presentasi dari kami. Ini si B yang mengatakan, inilah presentasi dari kami mengenai Hari Kemerdekaan. Semoga kalian paham dengan apa yang kita jelaskan. Jika tidak paham, kalian bisa tanyakan pada sesi tanya jawab. Baiklah, kalau gitu saya kembalikan kepada moderator. Nah, selanjutnya kembali ke moderator. Moderator di sini nggak usah kita bahas ya. Kenapa? Karena pada sistem pertama ini moderator dari kelompok lain. Nah, setelah itu buka sesi tanya jawab. Nah, pada sesi tanya jawab ini kalian berdua, si A, si B, si Jihan, dan si Zakia bekerja sama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Sesi pertama 2 orang, kalian jawab sendiri-sendiri. Terus sesi kedua 3 orang, kalian jawab satu-satu. Terus 1 pertanyaan lagi kalian bisa bekerja sama. Si A dulu jawab, baru dilanjutkan si B. Kalau mau sistemnya ya adil, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya udah deh pertanyaan ketiga dijawab A aja, nggak apa-apa juga. Ya, kembali ke kalian, intinya kerjasama. Dan jangan ada ngerasa kalau aku tuh lebih banyak kerja. Enggak, jangan kayak gitu dong. Aku tuh lebih banyak jelasin, jadi kau itu harus lebih banyak jawab. Jangan kayak gitu, oke? Namanya presentasi berdua nih, kalau nggak kita menurunkan ego kita nggak bisa nih. Jadi harus ada sistem kerjasama dan rela, oke? Nah, kita lanjut pada sistem kedua. Gimana sih Kak presentasi kalau misalnya moderator kita sendiri yang nentuin, terus kita tuh harus mandiri Kak, kata guru kami. Jadi terserah kami mau gimana sistemnya, yang penting tuh kami presentasi. Tapi aku nggak tahu nih Kak gimana presentasinya, aku nggak ngerti gimana pembagiannya. Kita pakai sistem kedua, moderator dari A ya. Moderator A nanti moderator memberikan kesempatan pemateri B untuk membuka presentasinya. Lalu B, kita pakai sistem oper-operan aja ya. Jadi kayak sistem diskusi gitu, tapi bukan obrolan, bukan tanya jawab. Tetap pada intinya kita mempresentasikan tugas kita, tapi dengan cara ganti-gantian. Jadi sistemnya ya ganti-gantian gitu. Ini si A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok Duo Anggrek akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu mengenai Hari Kemerdekaan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Saya Jihan Isra Rahab sebagai moderator, dan nantinya saya juga sebagai pemateri. Dan di sebelah saya ada Zakia Paramita Harahap sebagai pemateri. Di sini ada 3 sesi. Sesi pertama yaitu pembahasan materi dari kami. Yang kedua, sesi tanya jawab, di mana kami membuka pertanyaan untuk 4 orang penanya. Dan sesi ketiga, kesimpulan yang akan ditutup oleh Zakia Paramita Harahap. Baiklah, kalau gitu kita langsung saja masuk ke pembahasan materi yang akan dijelaskan oleh Zakia Paramita Harahap. Kepada Zakia, saya persilahkan. Nah, di sini Zakia ya, ingat sistemnya tadi berganti-gantian. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya Zakia akan mempresentasikan mengenai Hari Kemerdekaan. Hari Kemerdekaan Indonesia jatuh pada 17 Agustus tahun 1945, di mana tanggal tersebut jatuh pada hari ini. Hari ini kita sedang memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Inilah hari kebebasan kita. Inilah hari proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Artinya sudah 77 tahun Indonesia merdeka. Nah, lanjut. Setelah itu, ya benar sekali, 17 Agustus jatuh pada hari ini, di mana hari ini kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Siapa sih yang mencetuskan Hari Kemerdekaan Indonesia? Peringatan ini mulai disahkan pada tahun 1945 oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada saat itu, Soekarno dan Hatta menyatakan bahwa 17 Agustus adalah hari proklamasi kemerdekaan Indonesia, seiring kekalahan Jepang atas Amerika Serikat pada tahun yang sama. Ada beberapa alasan kenapa 17 Agustus disebut dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Apa-apa saja alasannya? Alasan pertama, karena peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok menjadi faktor utama diperingatinya Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Saat itu siaran radio Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat, dan
kepada sekutu dan terdengar oleh golongan muda. Golongan muda salah satunya adalah Sukarni, Khairul Saleh, Bikana, Yusuf Kunto, dan lain sebagainya. Mendengar berita itu, mereka langsung saja mendesak Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, pada hari yang sama, golongan tua tidak setuju dengan hal itu. Ketidaksetujuan ini membuat golongan muda menculik Soekarno dan Muhammad Hatta pada 16 Agustus 1945 di Rengas Dengklok. Wih, ini kalau presentasi mengenai 17 Agustus, sebenarnya aku tuh yang jadi gitu loh. Aku tuh jadi harus semangat gitu, karena 17 Agustus adalah hari yang benar-benar hari menegangkan untuk kita. Hari yang, gila, dari presentasi aja aku udah kayak excited gitu ya. Tujuan penculikan tersebut agar apa? Agar Soekarno cepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun aksi penculikan tersebut tidak membuahkan hasil. Namun pada akhirnya, keesokan harinya, pada 17 Agustus 1945, mereka sepakat untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hal itulah yang menyebabkan 17 Agustus sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia atau Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, di mana Soekarno-Hatta pada 17 Agustus memproklamasikan, menyatakan, mengungkapkan bahwa Indonesia telah bebas dari tangan penjajahan kolonial. Wih, gila, merinding gak tuh, sumpah. Aku tuh kalau bahas kemerdekaan merinding. Jadi intinya kayak gitu. Kalau sistem kedua, kalau kita yang harus mandiri, jadi kalian pakai sistem kayak gitu, ganti-gantian, bakal seru tuh. Tapi tetap intinya adalah kalian tuh ganti-gantian, bukan ngobrol ya, tapi menjelaskan materi kalian, presentasinya kalian, bahannya kalian itu yang dijelasin. Aduh, sebenarnya kalau bahas mengenai 17 Agustus ini, aduh, aku tuh kayak semangatnya itu terbawa, semangat muda. Oke guys, kayak gitu contohnya. Semoga kalian ngerti dan semoga kalian paham dengan apa yang telah aku contohkan. Ya, aku rasa ini adalah contoh sederhana yang bisa aku kasih tahu sama kalian. Ini menjadi pembelajaran untuk kita yang ingin belajar bagaimana presentasi yang baik di depan kelas, dan ini juga sebagai motivasi serta semangat untuk kalian agar kalian yang nervous, gugup, tidak mau presentasi, malu-malu, dengan adanya video ini, dengan contoh yang aku berikan, kalian jadi berani. Oh, ternyata gini presentasi. Ya udah, aku berani nih. Coba, please, kalau belum pernah, coba lakuin itu. Apalagi ya, aku sering membaca di komentar videonya aku, kalau sekarang, kurikulum sekarang namanya kurikulum merdeka ya. Yang mana kurikulum merdeka ini lebih mengedepankan pada siswa yang harus berekspresi dan aktif. Artinya adalah kalian tuh lebih banyak mempresentasikan tugas. Sebenarnya dulu waktu tahun aku dengan menggunakan K13, kurikulum 13, itu juga sama. Dimana pada kurikulum itu visi misi tujuan kurikulum K13 waktu zaman aku itu mengedepankan agar siswa aktif dengan cara presentasi. Namun pada K13 itu lebih mengedepankan pada sikap. Aku rasa sih kurikulumnya, nama kurikulumnya berbeda, tapi sistemnya tetap sama ya. Yang diunggulkan adalah muridnya, siswa-siswinya. Kalau dulu masih menggunakan KTSP, di mana seorang guru yang mati-matian menjelaskan tugas. Kalau sekarang berbeda lagi, siswa-siswi atau murid yang harus lebih ekspresif, lebih aktif lagi untuk menjelaskan. Oke guys, kalau gitu segini dulu contoh dari aku. Terima kasih kalian udah tonton video ini. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan jangan lupa tinggalkan di kolom komentar pendapat dari kalian. Oke guys, kalau gitu segini dulu contoh dari aku, segini dulu presentasi dari aku. Makasih udah tonton video ini. Thank you, see goodbye, stay healthy, terus positif. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77.